Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita memulai seminar kita pada siang hari ini. Selamat siang menjelang sore bagi yang ada di Indonesia Timur. Kita akan memulai seminar ini tentang generation gap dan bagaimana membangun relasi di antara gap yang terjadi ini. Sebelum kita memulai seminar ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami akan memulai webinar ini. Kami mohon penyertaan Engkau dan berikan kami hikmat supaya di dalam pertemuan ini, dalam webinar ini menjadi kesempatan untuk kami bisa menambah pengetahuan, tapi juga pengetahuan itu bisa menolong kami untuk mengembangkan pelayanan kami, baik itu di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam pekerjaan dan lingkungan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati pembicara yang akan berbicara tentang materi ini. Engkau yang mau berikan hikmat-Mu, supaya itu juga bisa menolong kami semua. Dan tolong kami sebagai peserta, biar kami juga menikmati dan merasakan kasih karunia Engkau melalui materi-materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, dalam seminar ini kita mau maaf sebentar. Ada beberapa rules dan regulasi yang harus kita ikuti sama-sama supaya demi kelancaran dan ketertiban seminar ini. Pertama, peserta ini diharapkan bisa mengganti namanya dengan format nama dan lembaga. Kalau memang tidak ada lembaganya, nggak apa-apa, cuma namanya aja. Ini untuk memudahkan nanti jika ada pertanyaan atau mau menyapa atau segala hal, ini juga yang terkait dengan ini juga bisa digunakan. Terus kemudian nanti dimohon untuk peserta mematikan mikrofonnya atau mute-nya, Zoom-nya di mute selama sesi pemaparan berlangsung. Tapi jika nanti ada sesi tanya jawab, peserta bisa dipersilakan untuk klik raise hand di Zoom itu, dan kemudian nanti atau misalnya nggak begitu pede atau kameranya nggak bisa di-on-kan, bisa melakukan chat di chat box di webinar ini. Oke, sebelum kita memulai sesi, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini. Pembicara kita ini namanya Ibu Relin Ayudhya. Ya, mungkin kalau saya boleh diizinkan menyebut gelarnya, SPD M Psikologi Konseling. Beliau ini adalah konselor keluarga dan pendidikan. Kemudian beliau juga bergabung sebagai konselor di AKPI, itu seperti akademi kumpulan para konselor di sana ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih, nanti kalau ada yang pengen tahu bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu AKPI. Kemudian beliau juga ini psikoedukator dan co-founder Opsi Channel di Instagram, seperti itu. Aktivitas beliau sehari-hari ini konselor Kalsen yang dinaungi oleh Seknas AKPI dan HTC Counseling Center. Kemudian juga sebagai psikoedukator dan psikoedukator program psikoedukasi online di Opsi Channel. Terus kemudian juga sebagai konselor keluarga, remaja, dan dewasa umum. Juga melakukan konselor bina nikah di GKJ Kota Gede di Yogyakarta dan GKI Gejayan. Dan juga berperan juga sebagai konselor dan konsultan di lembaga pendidikan formal di Yogyakarta. Dan juga sebagai aktif untuk mengisi berbagai seminar dan webinar
ada puluhan webinar dan seminar yang sudah dilakukan oleh beliau, dan juga terakhir sebagai admin dari School of Discipleship yang diselenggarakan oleh GKI Gejayan. Oh, saya juga lupa mau menginformasikan juga bahwa beliau juga adalah Joyers ya tahun 2021 ya. Ya, ini sekalian juga perkenalan buat bagi anggota Joy yang pernah bergabung di Jogja. Ya, ini juga salah satu pada tahun 2021 beliau juga adalah salah satu anggota Joy. Oke. Nanti kalau mau perkenalan lebih lanjut, nanti bisa bertanya atau menghubungi beliau di bagian sesi akhir. Nanti juga ada nomor kontak juga yang akan dipaparkan, nanti bisa dihubungi, beliaunya bisa dihubungi. Oke, saya pikir itu sekilas tentang pembicara. Jadi kita langsung aja masuk ke materi. Saya persilahkan kepada Ibu Relin. Terima kasih Pak Yeri. Aduh, kayaknya kagok gitu ya manggil Bapak. Kebiasaan manggil Kakak gitu. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman Joyer semuanya, mungkin yang ada di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa gitu ya, menjelang sore. Terima kasih tadi sudah dikenalkan panjang lebar oleh Kak Yeri gitu ya. Jadi rasanya saya tidak perlu memperkenalkan lebih lagi gitu ya. Nanti teman-teman bisa kontak aja, tadi sudah disebutkan ada Instagram gitu ya, Opsi Channel, juga bisa DM ke situ, ataupun nanti mungkin bisa di-share juga WhatsApp, nomor WhatsApp saya gitu. Dan iya, saya salah satu Joyer, yeay gitu. Tahun 2021 gitu ya, dibilang Kak Yeri, karena semua alumni sekarang disebut Joyer gitu ya. Saya tinggal di Jogja, jadi mungkin teman-teman yang masih stay di Jogja, mungkin sesekali kita bisa meet up gitu ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman Joyers, hari ini saya berikan kesempatan untuk sharing gitu ya. Kita akan belajar bersama mengenai generation gap gitu ya, how to understand each other ya. Terima kasih Pak Bernard sudah men-share gitu ya screen-nya. Oke. Nah, kita akan belajar bareng gitu ya tentang bagaimana sih generation gap ini, dan bagaimana juga untuk membangun keselarasan gitu ya, sehingga kita bisa saling memahami antar generasi. Dari sini kita akan belajar seperti apa gitu ya kecenderungan yang dimiliki oleh setiap generasi yang ada. Penjelasan hari ini itu sifatnya kecenderungan ya teman-teman semua, jadi bukan sebuah kepastian gitu ya. Jadi kita perlu bijaksana juga nanti menggunakan pengetahuan mengenai generation gap ini nantinya gitu ya. Oke, mungkin bisa next slide. Ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman Joyer semua, sebuah generasi adalah sekelompok individu yang lahir dalam rentang tahun yang sama, yang memiliki pengalaman, peristiwa, dan juga historis yang kurang lebih juga sama dalam kurun waktu yang sama, di mana kesemuanya itu juga dapat mempengaruhi fase pertumbuhan setiap generasi ini gitu ya. Jadi sejarah itu menciptakan generasi, dan generasi pun menciptakan sejarah gitu ya. Nah, perbedaan generasi ini seringkali menimbulkan masalah karena setiap generasi kan memiliki nilai-nilai ideal tertentu yang sangat mungkin tuh ya berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, pembagian generasi perlu dipahami karena setiap generasi itu tumbuh dalam dunia teknologi dan perkembangan era yang berbeda. Mungkin di sini juga ada teman-teman di sini juga mungkin dari berbagai generasi gitu ya. Tidak bisa dipungkiri gitu ya, dari setiap generasi itu ada perbedaan dalam tren gitu ya, yang berkembang di setiap masanya. Misalnya budaya yang berkembang gitu ya, perkembangan teknologi, iklim keuangan, gaya komunikasi gitu ya. Nah, kesalahpahaman generasi atau benturan budaya yang sering kita pahami generation gap tadi itu sebenarnya adalah bagian dari kondisi manusia gitu. Jadi sesuatu yang normal juga sebenarnya gitu ya. Sudah menjadi ciri khas setiap generasi punya gitu ya, atau menciptakan mode tertentu, potongan rambut tertentu gitu ya, jenis musik, jenis tarian, teknologi, bahkan juga ekspresi gender yang mungkin berbeda dari generasi sebelumnya ataupun generasi sesudahnya gitu ya. Ya, salah satu contohnya
zaman saya remaja dulu gitu ya, SMP, SMA itu belum ada tuh tren musik K-pop gitu ya, kayak zaman sekarang. Wah, sekarang udah K-popers gitu ya, jadi anak SD aja udah punya biasnya sendiri gitu. Nah, eee beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu teman SMP gitu ya, yang main ke Jogja, karena saya sekolah di luar, saya dari Serang gitu ya, Serang Banten waktu SMP, SMA. Ketemu gitu, terus kita ngobrol gitu ya, mengingat biasalah kalau ketemuan tuh kan mesti mengingat masa lalu gitu ya, bahwa zaman-zaman sekolah. Nah, salah satu hal yang, kita diskusikan pada waktu itu adalah tren musik. Zaman itu kita ngefans-nya sama Boyzone, sama Westlife gitu ya. Anak-anak sekarang lebih ke belum, Kak. Slide-nya masih yang sebelumnya. Jadi anak-anak sekarang lebih udah ke K-pop gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga jadi perlu belajar gitu apa sih sebenarnya K-pop gitu ya, dan nggak bisa anti ataupun nggak bisa alergi juga dengan perkembangan musik yang ada saat ini untuk memahami generasi sekarang gitu ya. Nah, eee, ini gitu ya, ketidaktahuan ataupun kebingungan ataupun, ketidakpahaman ataupun kesalahpahaman antar generasi ini, bisa berdampak nantinya kalau tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak dalam kita berelasi gitu, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, maupun mungkinnya di sekolah, di kampus gitu ya, atau bahkan juga dalam aktivitas jual beli gitu ya, dalam bisnis gitu, bahkan juga di dalam dunia pelayanan. Nah, tidak bisa dipungkiri gitu ya, seringkali, dalam taraf tertentu, generasi yang lebih muda gitu, kecenderungannya selalu menganggap generasi yang lebih tua ini, sebagai generasi yang kuno gitu ya, tidak keren, lambat gitu ya, tidak peka dan cenderung merendahkan. Sebaliknya generasi yang tua pun kadangkala gitu ya, cenderung mengeluhkan juga tuh tren anak-anak muda sekarang gitu ya. Gampang banget menganggap anak muda sekarang itu anak yang kurang tahan banting ya gitu ya. Kita sering juga gitu yang lebih tua memandang budaya yang berkembang di tengah tren saat ini itu ya dengan kebingungan gitu. Bahkan juga tanpa disadari bisa jadi kita juga menghina gitu ya budaya generasi muda yang sedang tren saat ini. Nah, tujuan kita belajar bersama mengenai perbedaan generasi ini adalah untuk memahami kecenderungan politik masyarakat dan sekelompok orang gitu ya, agar apa? Agar kita dapat bekerja sama untuk saling memahami, saling menyelaraskan antar generasi, baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, lingkungan sosial maupun dalam dunia pelayanan gitu ya di tempat kita masing-masing. Karena bagaimanapun nilai-nilai yang dibentuk secara kolektif gitu ya oleh sekelompok generasi akan terus mempengaruhi seseorang di sepanjang kehidupannya. Akan tetapi perlu dipahami juga bahwa tidak satu pun dari kelompok ini yang sifatnya homogen gitu ya. Jadi masing-masing generasi ini juga tetap terdiri dari ragam individu yang berbeda dalam segi kepribadian gitu ya, budaya, ras, kelas ekonomi dan lainnya. Next. Ya. Nah, menurut teori generasi gitu ya, setiap generasi itu diklasifikasikannya seperti ini gitu ya. Yang pertama ada generation gitu, yang lahir antara tahun 1920 sampai 1946. Sekarang mungkin sekitar usia 77 tahun sampai usia 102 tahun. Ini generasi eyang buyut saya gitu, yang saya juga udah nggak pernah menemui gitu ya. Yang bisa jadi juga jumlah populasinya mungkin sudah tidak banyak gitu ya. Kalaupun ada yang sampai berusia 100 tahun biasanya cukup langka gitu. Mungkin generasi ini hanya tinggal beberapa persen saja gitu ya yang masih hidup di dunia ataupun khususnya di Indonesia. Kemudian ada generasi baby boomers gitu ya yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Sekarang berusia sekitar yang paling muda 58 tahun sampai 77 tahun. Generasi kakek nenek atau ayah ibu kita gitu ya. Ini generasi orang tua saya gitu ya, generasi baby boomers karena ayah dan ibu saya itu berada di usia 60-an. Jadi mereka termasuk generasi baby boomers gitu ya. Lalu ada generasi X yang lahir antara tahun 1965 sampai mungkin di antara teman-teman ada gitu ya yang termasuk generasi X. Nah, sekarang itu berusia sekitar 42 tahun sampai 57 tahun gitu ya. Nah, beberapa dari generasi X mungkin juga ada yang sudah mulai pensiun gitu ya kalau saat ini mereka sudah berusia sekitar 56 tahunan gitu ya. Kemudian ada generasi Y gitu ya yang lahir antara tahun 1981 sampai
1996, sekarang sekitar berusia 26 sampai 41 tahun. Nah, saya termasuk di generasi Y ini gitu ya, usia saya masuk di rentang generasi ini. Mungkin juga di antara teman-teman juga ada gitu ya, yang dari generasi Y, termasuk di generasi Y. Lalu ada juga generasi Z yang lahir antara tahun 97 sampai 2012. Sekarang berusia sekitar 10 sampai 25 tahun gitu ya. Generasi yang masih di usia sekolah gitu ya, generasi Z ini kebanyakan masih di usia sekolah ataupun baru lulus S1 gitu ya, jadi masih fresh graduate. Populasi generasi Z ini dikabarkan cukup besar persentasenya di dunia ini ataupun di Indonesia gitu ya, dan dapat dikatakan saat ini adalah eranya mereka gitu ya. Lalu ada generasi Alpha yang lahir setelah tahun 2012 hingga sekarang gitu ya. Nah, usia mereka masih berkisar 0 sampai 0 tahun gitu bagi yang baru lahir gitu ya. Hingga mungkin paling tua sekarang 10 tahunan gitu kan. Jadi ini mungkin generasi anak-anak kita gitu ya, secara garis besar pengklasifikasian generasi seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Silakan next slide. Ada silent generation gitu ya, yang tadi lahir sekitar tahun 1920 sampai 1946, yang mungkin usianya 77 sampai 102 tahun. Mereka ini generasi yang tumbuh selama masa depresi hebat gitu, karena mereka lahir dan tumbuh di masa Perang Dunia II gitu ya. Jadi ini generasi yang lahir sebelum tahun generasi baby boomers, jadi juga mungkin populasinya sudah tidak begitu banyak. Next. Oke. Lalu yang berikutnya ada generasi baby boomers gitu ya, yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964, usianya mungkin sekitar 58 sampai 77 tahun. Ini generasi yang lahir di masa setelah Perang Dunia II selesai gitu ya. Nah, kecenderungannya generasi ini termasuk generasi yang memiliki banyak saudara gitu, karena pada masa itu banyak orang tua yang memiliki banyak anak, ini khususnya di Indonesia gitu ya. Orang tua saya sendiri termasuk generasi ini. Saya itu 6 bersaudara dan ibu saya 8 bersaudara, jadi keluarga besar gitu ya, mungkin ada yang lebih. Dari sisi karakteristik, generasi ini cenderung disiplin dan berorientasi pada waktu. Jadi mereka cukup disiplin. Ini contoh aja gitu ya, contoh realnya adalah ibu mertua saya. Ibu mertua saya juga baby boomers gitu ya. Kalau mau ibadah hari Minggu gitu, ibadahnya kita biasanya jam 8 pagi gitu ya. Tapi beliau itu sudah bangun dari jam 4 pagi. Untuk apa? Untuk bersiap-siap. Jadi bagi ibu mertua saya itu bangun jam 5:30 di hari Minggu itu udah sangat kesiangan gitu kan. Beda banget dengan anak-anaknya, dengan mantunya gitu ya. Jam 4 ya kami masih tidur pules gitu. Tapi bagi ibu mertua saya yang baby boomers ini jam 4 sudah harus bangun untuk hari Minggu karena bersiap untuk ibadah gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aja gitu dari generasi baby boomers yang ada dalam keluarga saya. Kemudian generasi ini juga dianggap generasi yang optimis dan berprinsip gitu ya, percaya adanya peluang gitu kan. Cukup optimis dan kompetitif juga, tetapi mereka juga cukup adaptif gitu dan dianggap sebagai generasi yang mempunyai pengalaman hidup gitu, karena mungkin mereka sudah melewati puluhan tahun kehidupan gitu ya. Dalam hal pekerjaan, generasi ini cenderung dianggap sebagai pecandu kerja dulunya gitu ya. Bagi mereka tuh lembur di akhir minggu itu nggak masalah gitu. Jadi namun pada akhirnya mereka menjadi terlalu keras pada diri sendiri gitu. Jadi mereka ini termasuk generasi yang rentan stres juga gitu ya. Di sisi lain, generasi ini juga dipandang generasi yang sangat berkomitmen dan setia dengan perannya dibandingkan generasi yang lain gitu ya. Makanya kalau kita melihat pelayanan yang ada di gereja ataupun di satu komunitas pelayanan itu yang tua-tua biasanya lebih berkomitmen gitu ya daripada yang muda-muda gitu. Nah, mereka juga menyukai struktur, disiplin, dan cenderung tidak menyukai perubahan. Mereka ini membutuhkan pengakuan dan penghargaan secara personal, dia motivasi diri mereka sendiri gitu. Mereka juga mengukur harga diri itu dari seberapa jauh mereka dapat memajukan lembaga ataupun perusahaan ataupun tempat mereka melayani. Generasi baby boomers ini juga dianggap paling tidak paham teknologi gitu ya dan sulit mengikuti perkembangan di era ini. Ada perbedaan pengalaman sebenarnya kan teknologi pada generasi ini dibandingkan generasi lainnya gitu ya. Di tahun mereka sebenarnya di tahun baby boomers ini punya teknologinya sendiri, cuman kita mungkin juga nggak tahu teknologinya, kita nggak kenal gitu ya dengan teknologi di masa itu. Tapi meskipun demikian,
realitanya gitu ya, tidak semua generasi baby boomers itu lantas gaptek kok Bapak Ibu dan teman-teman. Banyak juga yang bisa menggunakan smartphone gitu ya, meskipun baby boomers di era ini. Tetapi dia bisa tetap bisa memakai touchscreen gitu ya, HP Android itu bisa mainan Facebook, bisa berkomunikasi lewat WhatsApp misalnya. Salah satu contohnya di tim SOD GKI Gejayan tuh kami dalam pelayanan ada gitu generasi baby boomers-nya gitu, dan mereka luar biasa komitmen gitu ya. Di masa pandemi ini ketika kelas SOD harus dibuat secara virtual, wah mereka luar biasa semangat belajar bagaimana menggunakan Zoom meeting. Padahal mereka sudah baby boomers gitu, dalam generasi baby boomers. Jadi tidak semua generasi baby boomers ternyata juga gaptek gitu ya, tapi mungkin mereka speed-nya aja yang berbeda gitu, mungkin bisa belajar tetapi pelan-pelan gitu. Jadi mereka harus private gitu ya, belajar bagaimana menggunakan Zoom meeting, bagaimana menggunakan WhatsApp gitu. Jadi ini masalah speed. Tapi memang mungkin nggak banyak dari mereka yang suka TikTok-an gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan suka TikTok-an. Nah, generasi baby boomer saya belum menemukan ada yang suka TikTok-an gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing gitu ya. Oke, next slide. Ya, selanjutnya ada generasi X yang lahir antara tahun sampai 1980, sekitar 42 tahun atau 57 tahun ya usianya sekarang. Nah, generasi ini lahir di awal-awal penggunaan personal komputer gitu ya, video games, TV kabel, telepon, bahkan ada pager ya kalau dulu ya yang bisa nerima pesan itu, dan juga internet gitu. Banyak dari mereka ini yang mulai memasuki dunia kerja ataupun belajar di universitas itu di era tahun 90-an. Ketika terjadi perubahan besar di bidang ekonomi, budaya, dan transformasi dunia industri. Mungkin di antara teman-teman juga ada nih ya generasi X itu. Nah, dari karakteristik generasi ini dikatakan cenderung skeptis gitu ya, tertutup, independen, tidak bergantung pada orang lain, jadi terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Mereka juga dianggap generasi yang mampu menerima perubahan, pekerja keras, dan sangat mengutamakan citra dirinya. Generasi ini juga menyadari adanya keragaman dan mereka cenderung mampu berpikir secara global dan banyak akal gitu ya. Generasi ini juga dianggap generasi yang mencari aman dan membutuhkan kenyamanan emosional. Mereka lebih menyukai sesuatu yang informal dan punya kemampuan berwirausaha yang baik dibandingkan dengan generasi baby boomer yang sebelumnya. Di dalam pekerjaan, generasi X ini bisa menjalani kehidupan keluarga dan pekerjaan itu secara seimbang gitu ya. Mereka cenderung menerapkan work-life balance gitu ya. Mereka juga mampu bekerja dengan lebih cepat, tetapi cenderung pasif. Jadi misalnya nggak berani speak up gitu ya kalau tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau kebijakan manajemen ataupun dengan atasan gitu. Mereka juga menyukai hubungan pekerjaan yang positif, menyukai ruang untuk berkembang dan mendefinisikan harga diri mereka dengan cara bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan juga peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya, berikutnya ada generasi Y yang disebut juga generasi milenial gitu ya. Mereka ini lahir tahun 1981 sampai 96, usia 26 sampai 41 tahunan saat ini. Menurut data sensus penduduk gitu ya, generasi Y di Indonesia ini terdiri dari 25,8% gitu ya, sedikit di bawah persentase generasi Z yang ada di Indonesia. Jadi generasi Y ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Mereka mengenal dunia digital itu di masa remaja atau di masa dewasa awal gitu ya. Saya termasuk di generasi Y ini gitu ya. Saya mengenal handphone itu pertama melihat gitu, tidak pakai, tapi pertama melihat itu ketika saya masih SMP gitu ya, melihat punya orang tua. Dan pertama kali saya menggunakan personal komputer gitu ya, dan internet itu waktu kelas 1 SMA gitu ya. Jadi saya mengenal di masa remaja. Nah, generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi secara instan, seperti mungkin kalau generasi saya, generasi Y mungkin masih tahu ya ada SMS gitu. Sekarang SMS sudah jarang banget dipakai gitu ya. Seperti SMS, sosial media, dan juga game online gitu kan. Dan beberapa dari mereka generasi Y ini juga sudah berinteraksi dengan teknologi mungkin malah sejak lahir gitu ya. Kalau saya kan masih remaja gitu. Tapi beberapa generasi Y mungkin sudah sejak lahir mereka sudah mengenal teknologi. Nah, secara karakteristik generasi Y ini dianggap generasi yang terbuka terhadap pandangan politik dan ekonomi, sehingga juga cenderung reaktif gitu ya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya.
Mereka juga generasi yang realistis dan menghargai perbedaan serta kesetaraan gitu. Generasi ini lebih suka bekerja sama daripada diperintah gitu kan, dan cenderung pragmatis gitu ya dalam memecahkan masalah. Mereka juga dianggap generasi yang optimis, fokus pada prestasi dan cukup percaya diri. Mereka mempercayai nilai-nilai moral sosial gitu ya, dan mengejar kebersamaan, solidaritas, kebahagiaan bersama, dan juga eksistensi diri yang dihargai. Dalam pekerjaan, generasi ini yang mampu bekerja secara mandiri, peduli gitu ya dengan etika dan tanggung jawab sosial di tempat mereka bekerja. Mereka juga terbiasa berproses sendiri daripada dikomando gitu ya, atau diberikan instruksi gitu ya mengenai tugas yang harus dilakukan. Mereka cenderung tidak begitu menyukai kerja tim gitu ya, lebih senang bekerja sendiri. Tetapi generasi ini juga dipandang etos kerjanya tidak setinggi generasi sebelumnya gitu ya. Dianggap cenderung lebih cepat berganti pekerjaan. Jadi belum 2 tahun dah bosan mungkin, nggak, apalagi pekerjaan yang tidak membuat mereka berkembang, itu biasanya sebelum 2 tahun mereka udah ganti, udah resign, ganti lagi pekerjaan. Jadi dianggap etos kerjanya tidak setinggi generasi sebelumnya, generasi baby boomers dan generasi X gitu ya. Nah, tetapi mereka itu juga di sisi lain menyukai tantangan baru gitu kan, lebih menyukai kebebasan dan fleksibilitas, serta juga cenderung menggunakan pola komunikasi yang terbuka. Next. Nah, ini ada generasi Z gitu ya, yang juga dikatakan generasi post milenial gitu ya. Generasi ini lahir antara tahun 97 sampai 2012, jadi usianya 10 sampai 25 tahun saat ini. Mereka kebanyakan berada di usia sekolah dan fresh graduate gitu ya. Nah, menurut data sensus penduduk, komposisi generasi Z ini di Indonesia gitu sebesar 27,94%, terdiri dari generasi Z. Jadi cukup banyak gitu ya. Nah, generasi Z ini juga disebut I generation atau generasi internet gitu ya. Mereka ini terlahir dari generasi X dan generasi Y gitu ya. Jadi mungkin generasi X ini termasuk anak-anak mereka gitu ya. Nah, generasi Z mengenal dunia digital itu sejak masih anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini kan semuanya juga digital gitu ya. Banyak salah satu penemuan di lapangan gitu kan. Di sisi lain memang banyak yang mengeluh gitu ya, di masa pandemi ini apa-apa serba digital. Tapi dari beberapa anak yang saya temui gitu ya, yang masih di usia sekolah gitu, SMA, dan juga beberapa mahasiswa juga gitu, ketika saya tanya, "Stres nggak sih gitu sekolah virtual?" gitu ya, banyak digital. Beberapa dari mereka juga banyak yang merasa senang-senang aja gitu, karena merasa bisa punya akses digital yang lebih tinggi, lebih sering gitu dibandingkan waktu sebelum pandemi. Jadi ternyata tidak semua anak merasa stres gitu ya dengan pembelajaran yang digital di era pandemi ini. Nah, ini kembali lagi ke generasi Z. Generasi Z ini diberi label generasi yang minim batasan gitu ya, yang memungkinkan mereka itu mudah sekali terpapar berbagai informasi yang datang dengan cepat dan juga random gitu kan, sangat cepat gitu mereka bisa terpapar dengan informasi-informasi yang sangat terbuka saat ini gitu ya. Nah, generasi ini juga dibesarkan dalam pengasuhan yang cukup protektif gitu ya, di tengah dunia yang serba tidak menentu, ekonomi, misalnya transformasi digital, bencana alam, dan lainnya. Sehingga mereka cenderung menjadi generasi yang kurang toleran terhadap ketidakpastian lingkungan atau ketidakpastian hidup. Diduga generasi ini juga cenderung tidak begitu terampil dalam mengelola stres. Secara karakteristik, generasi Z ini cepat menangkap informasi. Karena lahir kan mereka juga berbarengan dengan dunia digitalisasi gitu yang sangat berkembang dengan cepat. Maka mereka sangat cepat gitu ya dalam mengakses informasi, sekaligus juga sangat cepat reaktif gitu ya, sangat cepat bereaksi terhadap gelombang informasi tersebut. Nah, mereka ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi. Mereka juga menggunakan teknologi itu sedemikian alami gitu. Jadi kayak layaknya bernafas gitu. Jadi kayaknya teknologi udah hari-harinya mereka gitu ya. Mereka ini juga dikenal generasi yang multitasking, kreatif, kritis gitu ya, dan memiliki rasa selalu up to date gitu. Mereka lebih suka membaca media online seperti berita online ataupun e-book daripada media cetak. Nah, ini diduga katanya generasi Z ini nih yang bikin dunia percetakan tutup gitu ya. Jadi buku-buku fisik itu jauh sudah tidak banyak dicetak katanya, karena kecenderungan generasi Z yang tidak begitu suka
buku fisik, tapi lebih suka membaca yang sifatnya online. Di sisi lain generasi ini juga dianggap generasi yang susah diatur gitu ya, serba instan, egois, malas, dan kurang bisa bersosialisasi terutama dengan generasi yang lebih tua. Mereka lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan melalui video gitu ya, berani mengungkapkan pendapat, percaya diri, dan menyukai penghargaan serta lebih menyukai sesuatu yang informal atau tidak formal. Dalam pekerjaan generasi Z ini juga dianggap simbol masa depan gitu ya. Mereka diprediksi sebagai generasi yang paling kompeten di bidang teknologi, cepat beradaptasi dengan ambisius, memiliki jiwa wirausaha itu yang alami gitu ya, sehingga lebih suka memulai bisnis sendiri daripada bekerja sama orang lain gitu. Dia lebih senang mempekerjakan orang lain. Namun juga sedemikian bergantung banget sama teknologi gitu kan untuk menyelesaikan masalah. Mereka ini juga mementingkan keamanan dan juga kestabilan. Secara sosial, generasi Z ini dianggap antisosial gitu ya, karena lebih banyak koneksinya secara online gitu ya dan serba instan. Jadi sulit berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua gitu ya, yang generasi sebelumnya. Tapi kita perlu berhati-hati juga sih terhadap anggapan ini gitu ya, karena orang yang tidak lentur bersosialisasi bukan berarti antisosial gitu ya. Jadi apalagi definisi dari antisosial itu bukan semata tentang kemampuan sosialisasi. Jadi ini mungkin juga perlu kita kaji lebih dalam gitu ya. Nah, anak-anak generasi Z juga cenderung menghindari gaya komunikasi dominan yang terlalu mengatur ataupun terlalu mengendalikan. Mereka itu lebih sering FaceTime atau video call gitu ya, atau sosial media dalam berkomunikasi. Jadi bagi mereka itu menggunakan media sosial itu ya udah komunikasi gitu, sehingga ketika tidak terampil berkomunikasi secara tatap muka ya bagi mereka kan udah lewat WhatsApp gitu kan, udah lewat email gitu. Jadi bagi mereka itu sudah komunikasi. Nah, akhir-akhir ini muncul permasalahan banyak yang tidak cukup terampil berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua. Banyak kan ya kita dengar kasus yang mahasiswa ngechat dosen dengan bahasa seadanya gitu ya, ngirim email dengan bahasa ngirim email lamaran pekerjaan dengan bahasa seadanya dan itu menjadi salah satu kekurangan gitu ya karena mereka jadi dianggap generasi yang kurang beretika gitu ya. Tapi menurut saya ini tergantung orangnya gitu ya. Nah, di sini teori ini kan dikembangkan pertama-tama dari generasi dilihat dari latar belakang di Amerika dan Eropa ya gitu. Nah, namun menurut salah satu penelitian yang ada di Indonesia ini agak-agak berbeda gitu. Jadi gaya komunikasi generasi Z di Indonesia ini sedikit berbeda dengan generasi Z yang ada di Amerika dan Eropa. Di Indonesia ini masih cukup banyak anak-anak generasi Z yang masih mengedepankan komunikasi face to face gitu ya. Jadi masih mau tatap muka gitu ya. Karena apa? Rupanya kultur atau budaya menentukan komunikasi yang spesifik bagi generasi Z yang ada di Indonesia. Kemudian generasi ini juga mulai mengenal yang namanya selebgram gitu ya, influencer gitu. Nah, mereka selebgram dan influencer yang positif ini juga ternyata sebagai salah satu panutan generasi ini dalam membentuk identitas diri mereka, dalam membentuk perilaku mereka dan juga cara mereka berkomunikasi gitu ya. Mereka ini juga cenderung menggunakan gaya komunikasi yang santai, terbuka, bersahabat, namun memang dianggap individualis. Tapi sekaligus juga memiliki toleransi yang tinggi gitu terhadap keberagaman dan kehidupan masyarakat. Ada kecenderungan anak-anak generasi Z ini menjadikan rumah itu sebagai tempat berkomunikasi untuk anggota keluarga. Sedangkan di media sosial itu tempat berkomunikasi dengan teman gitu. Sehingga ketika ada anggota keluarganya yang muncul di media sosial gitu ya, itu cenderung mereka ngerasa nggak nyaman gitu. Aduh, ibuku punya Instagram nih, aduh bapakku punya Instagram. Nah, mereka merasa nggak nyaman gitu karena bagi mereka itu komunikasi dengan keluarga ya sudah di rumah. Nah, di sosial media itu untuk interaksi sosial mereka dengan dunia teman gitu ya, dengan pacarnya mungkin gitu ya. Nah, dalam menghadapi generasi Z gitu ya, kita memang perlu lebih ngemong gitu ya sebagai kunci sekaligus jalan tengah gitu ya antara generasi yang lebih tua untuk memelihara hubungan dengan generasi Z ini. Generasi Y sebenarnya bisa jadi perantara gitu ya antara generasi X dan baby boomers dalam memelihara relasi dengan generasi Z gitu. Dalam kegiatan belajar mau tidak kita perlu memadukan sarana belajar fisik gitu ya dengan digital.
dalam proses belajar untuk mendampingi anak-anak generasi Z ini. Bahkan sekarang kan sudah banyak ya dikembangkan e-learning, apalagi masa pandemi ini kan jadi lebih cepat gitu ya digitalisasinya. Selain itu kita juga perlu memberikan kebebasan pada generasi Z untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Sediakan sumber belajar yang luas dan juga tidak terbatas gitu ya, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, serta memperbanyak praktek ataupun membuat proyek-proyek yang bisa membuat mereka lebih berkolaborasi gitu ya dengan teman-teman sebayanya. Next. Ya, ini yang terakhir adalah generasi alpha gitu ya. Masih dikategorikan post milenial juga, generasi post milenial juga gitu. Usianya sekarang sekitar maksimal 10 tahun gitu ya. Dan mereka ini lahir setelah generasi Z atau setelah 2012 di era yang memang sudah sangat maju gitu ya. Generasi ini mengenal dunia digital itu sejak lahir, bahkan belum lahir aja udah ada Instagramnya gitu ya. Beberapa anak artis gitu ya, yang bintang-bintang yang ada di Indonesia gitu, anaknya belum lahir aja udah punya Instagram gitu, udah punya akun Facebook misalnya gitu ya. Nah, generasi Alpha ini diprediksi gitu ya, diprediksi sebagai generasi yang beragam, berpendidikan tinggi, sadar dan juga paham terhadap teknologi, tetapi juga diprediksi bakalan sering mengalami masalah kesehatan mental gitu. Jadi generasi ini juga diprediksi juga akan lebih sering berinteraksi dengan teknologi daripada dengan manusia, makanya lebih rentan terhadap gangguan psikologis. Nah, dalam pekerjaan ini juga sifatnya prediksi ya, karena anak ini kan generasi apa masih anak-anak gitu ya sekarang. Itu diprediksi sebagai generasi yang tidak akan bekerja dengan perusahaan yang tidak senilai dengan nilai-nilai pribadi mereka gitu ya, dan mereka juga begitu peduli dengan privacy gitu, diduga juga akan lebih banyak mendapatkan tekanan kerja sehingga menjadi generasi yang kurang istirahat gitu ya, generasi yang sangat sibuk. Mereka juga diprediksi generasi yang sangat membutuhkan mental support system gitu. Nah, dalam mendampingi generasi alpha ini tentu kita perlu mengarahkan mereka bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan benar gitu ya, dengan sehat juga. Tetap memperhatikan usia dan fase perkembangan mereka. Secara teori perkembangan, anak usia di bawah 3 tahun kan sebaiknya tidak terkena screen time secara langsung gitu ya, tetapi melalui interaksi dengan pengasuh atau orang tuanya. Nah, usia dini itu fokusnya pada pembentukan karakter gitu ya, jangan semata pada kepandaian gitu ya, pada faktor kepandaian. Untuk anak-anak di bawah 14 tahun itu juga tetap harus dibatasi penggunaan gadgetnya gitu ya, dan harus diawasi. Selain itu sangat penting membangun natural relationship gitu ya sejak dini, dan menanamkan nilai respect gitu, empati terhadap orang lain dan nilai-nilai spiritualitas agar mereka dapat lebih mudah menemukan makna hidup nantinya gitu, dan agar memiliki mental yang lebih kuat dan juga lebih sehat gitu kan, karena mereka ini diprediksi akan termasuk generasi yang rentan terhadap gangguan psikologis dan masalah kesehatan mental. Next. Nah, itu tadi pemaparan klasifikasi dan karakteristik setiap generasi gitu ya. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan setelah mendapatkan pengetahuan tersebut? Ada beberapa hal gitu ya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah jadikan sumber pengetahuan ini tentang gap generation ini untuk membangun keselarasan antar generasi. Jadi agar apa? Agar kita dapat saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Kemudian juga sadari bahwa apapun generasinya, pada dasarnya natur manusia itu adalah sama gitu ya, yang membutuhkan kasih, empati, dan penerimaan tak bersyarat. Di setiap generasi, siapapun kita, semuanya membutuhkan anugerah Tuhan kan gitu. Nah, kita juga bisa menjembataninya melalui empati gitu ya, mau mendengarkan, memberi penerimaan, dan mau memahami orang lain. Ketika ada konflik antar generasi gitu kan, lakukan konflik tersebut bukan sebagai perebutan kekuasaan atas siapa yang menang gitu ya, tetapi sebagai kesempatan untuk kita berdiskusi gitu kan, mengenai perbedaan dan belajar memahami kondisi ataupun ya situasi dari setiap generasi itu gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dalam kita berkomunikasi dan memahami sesama gitu ya dalam sebuah hubungan. Next. Nah, ini ada salah satu formula gitu ya yang mungkin dapat kita lakukan dalam keseharian kita dalam membangun relasi antar generasi.
baik dengan siapapun gitu ya yang kita temui setiap hari. Yang pertama 4A itu adalah dari attach, attend, accompany, dan attune gitu ya. Yang pertama adalah attach, yaitu membangun kelekatan. Ini prinsip keselarasan ini bisa dilakukan, diaplikasikan ketika kita berelasi dengan siapapun dalam membangun komunikasi yang selaras gitu ya. Nah, attach ini membangun kelekatan. Untuk membangun kelekatan, pertama-tama kita juga perlu belajar membuka diri, memberi perhatian, memberi penerimaan, dan juga empati gitu ya, serta membangun percakapan yang memulihkan dan juga menenangkan. Misalnya menunjukkan ketertarikan gitu ya terhadap pergumulan yang dialami oleh sesama kita, dan kesediaan kita juga untuk tampil rapuh gitu ya dan bersaksi mengenai bagaimana juga kita mengalami pemulihan ataupun perjalanan hidup gitu ya yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa menceritakan juga pada sesama kita agar semakin banyak hati yang terbuka gitu ya untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya juga dalam hidup kita. Kemudian yang kedua ada attend, yaitu hadir gitu ya. Jadi kita perlu hadir sepenuhnya, jadi hadir secara fisik dan juga mindful gitu ya. Ditunjukkannya dengan secara verbal ataupun non verbal. Misalnya ketika ada orang berbicara di depan kita ya kita menunjukkan respon melalui postur tubuh kita, ekspresi kita gitu ya, ataupun gestur kita gitu, sehingga dia merasa bahwa kita betul-betul hadir saat itu. Jadi nggak sambil mainan HP sambil mendengarkan orang yang bicara kepada kita gitu ya. Nah, bersedia mendengarkan juga dengan penuh perhatian sehingga tercipta kepercayaan satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah accompany, mau menemani gitu ya, menyediakan, meluangkan waktu untuk menjadi teman seperjalanan yang menguatkan dan juga mendorong, bahkan menghubungkan dengan orang lain. Misalnya ketika dalam melayani mahasiswa, misalnya ada mahasiswa yang mengalami gangguan psikologis tertentu dan dia membutuhkan pendampingan psikologi lebih intens, misalnya kita bisa hubungkan dia dengan seorang konselor ataupun seorang psikolog gitu, ataupun terapis lainnya untuk membantu dia. Jadi dia sebagai teman seperjalanan, kita juga bisa menghubungkan dia dengan komunitas lain ataupun dengan 1-2 orang tenaga profesional ataupun orang tertentu yang bisa membantu dia. Lalu yang keempat adalah attune, yaitu menyelaraskan, menyamakan frekuensi, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi, tidak meyakini asumsi. Dengan caranya bagaimana? Caranya dengan bertanya dan menjelaskan gitu ya, nggak pakai kode-kodean gitu. Jadi menyamakan dulu persepsi gitu kan. Ketika membahas sesuatu tuh samakan dulu persepsinya nih tentang apa gitu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan terlalu cepat untuk menasehati gitu ya tanpa diminta, apalagi langsung menghakimi gitu kan, jangan seperti itu. Nah, misalnya ketika kita berdiskusi ada seseorang yang merasa tidak setuju dengan pendapat kita, ya kita bisa coba dulu konfirmasi gitu, apa yang membuat dia tidak setuju. Jangan lantas kita langsung berasumsi, wah dia kayaknya orangnya ngeyel, wah dia kayaknya orang bisa gitu juga gitu, tapi kita dengarkan dulu apa sih yang membuat kamu tidak setuju dengan pendapat ini gitu ya. Jadi tidak langsung menasehati juga. Nah, prinsipnya ketika kita mendampingi sesama siapapun gitu ya, dari generasi apapun di keluarga kita baik yang lebih tua ataupun lebih muda gitu ya, ataupun sebaya dengan kita, prinsipnya adalah kita menjadi teman seperjalanan gitu bagi mereka dalam perjalanan bersama Tuhan untuk sama-sama belajar, berproses dan juga bertumbuh bersama. Ketika kita menjalin relasi dengan sesama kita, baik itu dengan pasangan, keluarga, teman, tetangga, ataupun mungkin dalam memimpin kelompok kecil di sebuah pelayanan gitu atau dalam komunitas tertentu, kita bisa menerapkan 4A tadi, prinsip keselarasan tadi gitu ya, dengan sebagai salah satu cara praktis yang bisa kita gunakan ketika melayani dan mendampingi mereka. Sehingga apa? Sehingga percakapan dan kehadiran kita itu merupakan percakapan dan kehadiran yang memulihkan dan meneguhkan untuk sama-sama bertumbuh. Next. Ya. Nah, kalau tadi apa yang perlu kita lakukan, nah kali ini ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kita lakukan gitu ya. Setelah memahami karakteristik setiap generasi saat ini gitu ya, pengetahuan kita ditambahkan, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, jangan dijadikan pembenaran diri gitu ya bagi kecenderungan diri kita yang tidak sehat. Karena itu akan menghambat proses pertumbuhan diri kita sendiri. Misalnya, saya kan generasi milenial yang harus selalu up to date dong gitu kan, sehingga menjadi boros gitu ya dalam hal keuangan, kita nggak bisa nabung. Jadi pemaparan generasi A, B, C, D itu karakteristiknya seperti itu jangan dijadikan pembenaran ataupun validasi bagi diri kita dalam hal-hal yang memang
tidak sehat di dalam diri kita gitu ya. Teori generasi ini tetap memiliki kelemahan ya, dan tidak bisa dijadikan patokan akurat ataupun 100% dalam menilai ataupun memprediksi sendiri-sendiri gitu ya, karena teori ini hanya memandang dari perspektif tren pada suatu masa. Padahal kepribadian seseorang itu sangat dinamis dan sangat kompleks, yang bisa dipengaruhi juga oleh faktor genetik, nilai-nilai dalam pengasuhan orang tua, gender, nilai-nilai agama, usia perkembangan, status sosial dan budaya sosial di tempat kita bertumbuh dan berkembang gitu. Sehingga tidak bisa diterapkan secara seragam gitu ya, diseragamkan. Maka ini dari awal saya katakan bahwa ini adalah sifatnya kecenderungan, bukan sebuah kepastian. Contohnya kalau kita melihat suku Baduy gitu ya, salah satu suku-suku di pedalaman, ataupun anak-anak yang tumbuh atau orang-orang yang tumbuh di kota-kota kecil gitu ya, yang mungkin dunia digitalisasi tidak terlalu cepat masuk ke sana. Bahkan kalau yang saya tahu, suku Baduy itu listrik aja nggak masuk gitu ya sampai sekarang. Nah, apakah mereka masih termasuk generasi Z yang sangat mahir dalam teknologi? Nah, ini kan kita tidak tahu ya gitu, karena ini kelemahan ataupun keterbatasan penelitian gitu. Mungkin ini cocok untuk mengamati kecenderungan di kota-kota besar mungkinnya atau di negara-negara maju. Jadi teori ini adalah teori sosiologis yang bisa menjadi analisa tambahan yang dikomunikasikan dengan tools yang lain gitu ya, untuk membantu kita dalam memahami perilaku manusia. Jadi jangan dijadikan satu-satunya indikator penilaian terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua, jangan melabel negatif atau menggunakan stereotip negatif terhadap kelompok yang berbeda generasi. Hati-hati gitu ya terhadap superioritas kelompok. Wah, kan generasi Z lagi banyak nih, populasinya paling banyak dibandingkan generasi baby boomers misalnya itu ya. Jangan sampai kita hanya untuk meningkatkan harga diri lalu dengan cara merendahkan gitu ya kelompok yang lain. Nah, pada dasarnya apapun sekali lagi apapun generasinya, natur manusia itu sama. Kita semua memiliki kebutuhan dasar akan cinta tak bersyarat gitu ya. Ya bahkan juga banyak konflik relasi itu muncul atau oleh kerinduan akan cinta tak bersyarat yang tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kebanyakan dilatar belakangi itu gitu konflik dalam relasi. Setiap generasi itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berguna juga bagi generasi lainnya. Jadi kita perlu berkolaborasi gitu ya, perlu bekerja sama, saling belajar dari generasi satu dengan lainnya. Orang tua juga dapat menjembatani perbedaan generasi dengan menunjukkan minat yang baru gitu ya pada hal-hal yang baru yang ada saat ini, sehingga dapat mengurangi pengaruh gap itu tadi ya, kesenjangan yang berpotensi mengasingkan satu sama lain antar generasi ini. Misalnya ya kita sebagai orang yang lebih tua mungkin ya bisa terbuka terhadap contoh aja gitu ya, tren musik K-pop gitu ya yang diminati anak-anak remaja, pemuda masa kini gitu kan, adalah metaverse ya kemarin, teman-teman juga sudah belajar gitu ya, ataupun yang hal-hal yang lain. Jangan terlalu cepat skeptis dan juga terlalu cepat mengkritik mereka gitu. Pengalaman saya melayani di salah satu sekolah swasta di Jogja gitu, ketika saya melayani konseling anak-anak ini gitu, karena anak-anak ini kan sifatnya rujukan ya, jadi agak sulit kita membangun relasi awal-awal gitu, tidak mudah. Nah banyak yang tanya, "Miss, kamu biasnya siapa?" Waktu itu saya mikir bias itu apa gitu ya. Lalu mereka ceritalah, ada mereka suka dengan BTS lah, dengan EXO lah. Nah pada waktu itu kalau saya langsung skeptis mungkin, "Apaan sih?" Gitu kan, mungkin relasi itu nggak akan terbangun. Tapi dari situ saya jadi bertanya, "Loh, oh gitu, memang siapa BTS, siapa EXO?" Kak Relin bisa lihat di mana gitu kan, belajar dari mereka sehingga paling tidak, oh aku bisa memahami, oh K-pop tuh ternyata ada grup ini. Nah ketika ada dalam satu seminar gitu ya, ada orang tua bilang, "Miss gimana ya caranya anak-anak saya tuh biar nggak nontonin K-pop mulu gitu ya, belajarnya nanti gitu kan, gimana caranya biar mereka tuh nggak nontonin drakor mulu gitu." Padahal yang nontonin drakor juga nggak cuman anak-anak gitu ya, orang tua dan dosen dan guru-gurunya juga kan. Nah, pada saat itu kita memang perlu belajar bagaimana tidak memusuhi mereka, tetapi masuk dalam dunia mereka. Kalau kita mau membantu mereka untuk bisa mengelola gitu ya penggunaan waktu dalam melihat idola mereka atau apa ya kita bisa tanyakan dulu apa hal positif yang kamu dapatkan dari idolamu misalnya gitu. Minta mereka membuat listnya gitu, daftar dibuat apa yang bisa kamu tiru misalnya, apa yang menginspirasi kamu dan hal negatif apa yang dimiliki mereka yang sebaiknya tidak kamu tiru. Dengan demikian mereka melihat kita ini terbuka gitu ya dengan dunianya mereka. Nah, relasi akan terbangun secara alami dari situ. Oke.
Next, kayaknya sudah selesai sih. Ya, oke, demikian materi yang bisa saya bagikan, Bapak, Ibu, dan teman-teman Joyers hari ini. Mungkin selanjutnya bisa dikembangkan dalam diskusi gitu ya mengenai topik ini, sehingga saya pun bisa belajar dari Bapak, Ibu, dan teman-teman Joyers hari ini. Begitu, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Yeri. Oke, terima kasih Ibu Relin buat sharing materinya. Dan ya semoga ini bisa memberikan satu gambaran tentang bagaimana kita membangun relasi di antara orang-orang sekitar kita, terutama mereka yang berbeda generasi dengan kita. Ya, saya percaya 45 menit materi ini tidak bisa menjawab atau menjawab pertanyaan kita semua. Jadi ini ada sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini cukup waktunya cukup banyak juga diberikan oleh panitia. Jadi 45 menit tadi materi yang sudah diberikan, sekarang kita punya waktu 45 menit untuk diskusi ya, tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin bertanya, silakan raise hand di layarnya, atau bisa ketik di chat, kemudian nanti akan dibacakan untuk ditanyakan kepada Ibu Relin. Kita pertama mulai dengan 3 orang dulu, kemudian setelah 3 pertanyaan, Ibu Relin akan menjawab, lalu kemudian kita buka term selanjutnya. Oke, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan materi ini khususnya. Misalnya mau sharing juga boleh. Oke. Silakan jika ada. Oke, silakan Pak Rifai Sudirman, silakan. Dibuka mute-nya, mic-nya dibuka. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Iya ya, ini bagus sekali materi ini menurut saya. Kita bisa mengetahui dan juga bisa melakukan sesuatu gitu, sehingga kita tidak berantem terus gitu ya. Saya lahir tahun 64 gitu. Artinya ini untuk generasi baby boomers ini di akhir, tapi juga berarti di awal generasi X tadi ya. Jadi kita cukup beruntung lah yang lahir itu, kita tahu masa-masa sebelum adanya komputer dan sebagainya, ya masih pakai floppy disk itu apa segala gitu kan. Sekarang bisa ada komputer yang bisa berapa tera gitu ya. Nah itu menurut saya bagus sekali gitu ya. Dan memang sih saya melihat sih memang ya, kita generasi yang sekarang ini lebih ringkih gitu, lebih ringkih. Artinya ya anak-anak saya lagi, generasi anak saya itu kalau ketemu masalah gitu ya seringkali cepat give up gitu, terus mereka mundur gitu. Misalnya juga seorang pekerja gitu, ketemu masalah di kantor, ya udah, terus udah besok nggak masuk lagi gitu, mundur gitu ya. Terus dia bilang, emangnya kalau pindah tempat lain gitu terus nggak ketemu masalah lagi gitu ya. Nah itu juga gitu, mereka mungkin mungkin terpengaruh ke sinetron, film-film di TV dan sebagainya gitu. Mereka merasa hidup ini kok harusnya sih enak-enak aja gitu. Ini baru dimarahin sama atasannya aja udah kayaknya udah gimana gitu ya. Nah, hal kayak gitu tuh mungkin gimana caranya nasihatin mereka gitu ya, supaya ayo survive dong gitu, ayo belajar menyelesaikan masalah kamu gitu, jangan
Kalau cuma mundur, resign itu kan bukan penyelesaian masalah gitu kan gitu. Sementara di waktu yang akan datang, perusahaan yang baru juga mungkin pasti akan muncul masalah yang sama lagi gitu, walaupun mungkin beda bentuknya. Gitu. Nah, gimana memberikan jangan atau apa, tapi mereka nggak merasa diguruin gitu. Ya karena sekarang kalau merasa diguruin kan juga jadi malas juga. Mungkin itu Bu. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Kita simpan dulu, kita tunggu 2 penanya lagi. Kalau memang belum ada yang mau bertanya, nanti kita langsung menjawab pertanyaannya Pak Rifai. Oke, silakan Ibu Indah. Ya, sebenarnya saya juga senada dengan pertanyaan Pak Rifai karena tadi sempat disebutkan juga mengenai kesehatan mental, mengenai ketangguhan atau self determination, kegigihan gitu. Nah, mungkin kalau untuk masalah komunikasi kita bisa belajar vocabnya mereka, musik yang mereka suka, film mereka, tetapi seperti itu. Bagaimana kita menolong, terutama untuk generasi yang lebih muda, kelihatannya memang secara kemampuan intelektual atau teknologi mereka semakin tinggi, tetapi kemampuan kegigihan mental atau semangat untuk bertahan, bekerja keras, untuk mengusahakan sesuatu yang terbaik itu apakah bisa kita ajari atau itu sebenarnya sesuatu yang terbentuk dari situasi, karena kan kalau dari kita pelajari dari generasi yang awal memang hidup mereka lebih sulit gitu dibanding dengan hidup generasi sesudahnya gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi terakhir? Oke, Pak Jimmy, silakan. Ya, selamat sore semua, khususnya Kak Relin. Ya, jadi Ya, selamat sore. Ya kebetulan saya mempunyai anak yang lahir di generasi Z dan Alpha. Nah, generasi Z ini kan sudah remaja ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kira-kira memotivasi anak ya? Dia memikirkan waktu produktifnya nanti, karena kita tahu bahwa saya sebagai orang tua juga concern ya bahwa pekerjaan yang akan ada di zaman saya itu akan berbeda dengan di zaman mereka. Sebagai orang tua kan kita sangat, kalau mereka tidak memiliki kesadaran itu mereka nanti bingung gitu. Bagaimana kita memotivasi mereka, membuka pikiran mereka bahwa ya kamu itu nanti tidak akan berkompetisi dengan manusia lagi, kamu udah berkompetisi dengan artificial intelligence, gitu kan. Banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang secara fisik ini sudah tidak akan berlaku lagi, sedangkan ya itu, kalau sekarang kan dia belum menyadari ya, anak-anak SMP atau mau SMA gitu ya. Nah, bagaimana bisa memotivasi bahwa tantangan ke depan itu jauh lebih berat sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Ini ada suara azan, tidak mengganggu ya? Maksudnya tidak, suara saya tetap jelas gitu? Ya, ada samar-samar suara azan ya, tidak apa-apa Ibu. Oke, yang penting masih tetap jelas gitu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan sharingnya dari Pak Rifai, Bu Indah, dan Pak Jimmy gitu ya. Satu persatu saya coba gitu ya untuk memberikan feedback atau respon, dan nanti juga bisa berkembang dengan siapa tahu teman-teman yang lain juga ada inspirasi, boleh gitu ya kita saling sharing. Bagaimana caranya gitu ya biar anak zaman sekarang itu misalnya nggak cocok tapi bisa bertahan gitu ya, biar nggak terlalu ringkih gitu, nggak cepat give up dan nggak cepat mundur gitu ya. Ya memang tidak dapat dipungkiri zaman sekarang itu kita kan dipaparkan juga dengan idealisme duniawi gitu ya, maksudnya hal-hal
melalui media sosial yang kita lihat gitu ya tentang kesuksesan itu kan, dan itu mungkin cukup membantu, bukan membantu, cukup mempengaruhi gitu ya cara anak-anak kita memandang sebuah kesuksesan gitu kan. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Yang pertama memang mungkin kita perlu mengajarkan mereka bagaimana cara mengelola stres gitu ya, bagaimana biar mereka punya coping style yang mumpuni gitu, yang cukup dan bisa dilakukan secara mandiri. Kalau tadi anaknya Pak Rifai misalnya ketika kerjaannya nggak enak, dia langsung mundur, langsung cari aja deh yang lain gitu kan, walaupun belum tentu juga lebih baik. Nah, sebenarnya kita bisa pahami 3 mekanisme pertahanan diri manusia. Itu secara alamiah, itu kan ada 3 ya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ada fight, flight, dan freeze gitu ya. Nah, kalau yang fight itu melawan, misalnya bentuknya jadi lebih ke marah-marah gitu ya, mungkin jadi berdebat dengan atasan misalnya gitu ya, atau yang flight, berlari gitu ya. Berlari itu yang kayak tadi, memilih untuk menghindar gitu kan, atau melarikan diri dengan karaokean atau apalah pulang kerja gitu ya, sehingga stres kerjaan nggak dibawa gitu, nggak terlalu. Nah, ada yang namanya freeze. Nah, freeze ini bisa menunda, bisa juga memilih untuk benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan salah satu yang mungkin anak-anaknya Pak Rifai tadi lakukan adalah flight dan freeze gitu. Jadi lebih ke udahlah pergi aja, menghindari aja, mundur aja gitu kan. Jadi itu pahami dulu bahwa itu hal yang natural dulu gitu ya, sehingga kita juga tidak terlalu cepat menghakimi daya juangnya rengkih nih gitu, nggak kayak saya gitu, saya fight gitu. Tapi ini kan bisa dikatakan, loh siapa tahu mekanisme pertahanan diri setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah mungkin perlu pendampingan lebih adalah tidak sampai di situ saja, tetapi bagaimana dia bisa mengelola pikirannya, mengelola mungkin ada paradigma yang belum tepat. Misalnya kalau hidup enak itu gajinya misalnya gaji 15 juta gitu ya sebulan, hidup enak gaji 15 juta, dapat tunjangan ini, tunjangan itu gitu kan, baru masuk fresh graduate udah dapat semua fasilitas. Nah, mungkin ada paradigma itu yang dia pelajari entah dari media sosial, entah dari pergaulan di lingkungan pertemanannya ataupun dari lingkungan yang lain gitu ya. Nah, mungkin ini perlu diajak diskusi dulu gitu. Sebenarnya standar pekerjaan yang enak bagimu tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, kita dengarkan dulu. Nah, ketika standarnya dia ada yang wah ini kok nggak realistis ya gitu, wah ini kok agak melenceng nih, realitanya nggak begitu. Kita mau dapat gaji sampai 50 juta sebulan tuh ada tahapannya gitu kan, ada untuk dapat promosi, ada yang istilahnya ada sesuatu yang kita bayar, ada usaha, ada kerja keras. Nah, kita dengarkan dulu perspektif mereka tuh sebenarnya gimana sih kerjaan yang enak bagimu tuh yang seperti apa. Nah, setelah kita dengarkan, kalau ada paradigma-paradigma tertentu yang memang itu nggak realistis dan perlu kita perlu kita luruskan, nah kita bisa masuk di situ. Masuk di situ tidak lantas menasehati, tapi berdiskusi dulu. Menurutmu gaji misalnya menurutmu gaji 50 juta sebulan, padahal kamu baru kerja 6 bulan misalnya gitu ya. Itu realistis nggak gitu? Atau misalnya menurutmu untuk dapat gaji segitu, kira-kira apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan misalnya gitu. Atau juga setelah itu kita juga bisa tanyakan bisa diskusi juga dengan mereka begini, dunia bekerja gitu ya, adakah dunia apa ya istilahnya gini, kalau saya mengkonseling gitu ya para karyawan-karyawan muda gitu, saya selalu bilang begini ke mereka, menurutmu apakah di dunia pekerjaan itu memang tempatnya kita saling berempati, saling melayani gitu ya, saling menyenangkan satu sama lain gitu. Menurutmu dunia pekerjaan itu bagaimana? Karena jangan-jangan mereka punya idealisme tertentu ataupun punya harapan tertentu di tempat kerja itu dunianya seperti itu, semuanya serba enak, relasinya enak, pekerjaannya enak, gajinya enak. Nah, kita perlu memaparkan juga bahwa realita dunia pekerjaan nggak jauh dengan take and give. Perusahaan berani bayar kamu karena kamu juga dibeli gitu kan tenaganya. Kamu memberikan sesuatu buat perusahaan. Ini bisnis gitu kan. Ini nggak bisa dipungkiri ini dunia bisnis. Namanya dunia bisnis. Ketika kamu memberikan pekerjaan lebih, ya kamu dapat lebih gitu. Ketika kamu pendidikanmu rendah, ya kamu dapat upah rendah gitu. Ketika pendidikan tinggi, mungkin kamu bisa mendapatkan upah lebih tinggi. Ada take and give itu udah kayak satu nilai yang nggak bisa kita pungkiri itu di situ. Sehingga si anak-anak kita tuh punya mindset bahwa ya ini dunia kerja.
Kalau kamu pengen enak-enakan, ya nggak usah jadi karyawan gitu ya. Tapi kamu misalnya apa namanya, menikah dengan orang kaya misalnya seperti itu. Nah, ketika saya berdiskusi dengan mereka, mereka langsung mikir, "Oh iya ya Mbak, kalau misalnya dunia pekerjaan memang mindset-nya begitu." Iya, di dunia pekerjaan mau nggak mau, meskipun ini realitanya kok nggak enak banget ya gitu, tapi itulah dunia bisnis gitu ya. Kamu bisa memberikan sesuatu ketika kamu juga kamu diberikan upah kalau kamu bisa memberikan sesuatu. Paling tidak sikap hatinya, mindset-nya, pekerjaannya waktu dia di rumah sama waktu di tempat kerja itu berbeda gitu. Kalau di rumah mungkin makan, minum sudah disediakan ayah ibu, it's okay tinggal makan, tapi di perusahaan nggak bisa kamu kayak gitu. Nah, ini kan dua sikap yang beda. Coba ditengok dulu paradigma anak-anak kita seperti apa, didengarkan dulu dan dibantu untuk bisa dia punya paradigma yang lebih realistis. Lalu yang kedua, bantu anak-anak kita meng-coping style, bagaimana cara dia menghadapi stres gitu kan. Banyak anak-anak kita saat ini tuh nggak tahu caranya mengatasi stres, mengatasi frustasi. Jadi gampang pergi aja gitu. Nah, bagaimana dia bisa mengelola stres itu. Nah, itu bisa banyak sih latihan-latihannya ya Pak untuk latihan apa namanya stres itu bisa dengan jeda dulu, istirahat dulu dengan melakukan relaksasi pernafasan, dengan misalnya berdiskusi dengan mentor gitu ya, ataupun melakukan journaling dan segala itu teknik-teknik apa namanya coping untuk dia bisa apa mengatasi perasaan stresnya itu gitu. Karena bisa jadi tuh sebenarnya bukan resign jalan keluarnya, tapi bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, memang kemampuan menyesuaikan diri ini bagian dari kecerdasan juga gitu ya. Nah, ada ini sekalian mungkin aku menyinggung jawaban dari Bu Indah ya, pertanyaan Bu Indah ya, apakah memang anak-anak sekarang itu sedemikian tinggi karena faktor lingkungan atau ada hal yang lain? Kesehatan mental itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama aspek biologis. Memang ada anak-anak yang ataupun orang-orang yang memang sudah terlahir dengan membawa gen rentan stres, terlahir dengan membawa gen rentan cemas. Jadi mereka memang membawa gen dengan kerentanan untuk mentalnya mereka itu memang ada dan itu memang perlu pendampingan lebih gitu kan. Jadi nggak bisa diseragamkan. Itu bagian dari penjelasan secara biologis gitu. Makanya kalau dunia psikiater mereka memberikan obat gitu karena ada pandangan ada kaitannya dengan struktur di otak dan segala macam cairan kimia di dalam tubuh kita yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental ataupun daya tahan mental seseorang. Dan juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan kita selama ini. Kalau kita pengen anak-anak kita punya daya juang, nah selama ini pengasuhan kita bagaimana? Ketika dia tidak bisa menalikan sepatunya sendiri, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kita langsung naliin kan gitu. Nggak nunggu dia sampai dia bisa naliin sendiri misalnya. Ketika dia ngerjain PR misalnya kesulitan, kita langsung googling, kita yang kasih jawaban. Ya wajar kan kalau dia nggak punya daya juang kan pada akhirnya gitu. Dan daya juang ini juga sebenarnya diteladankan juga gitu ya. Bagaimana ketika si orang tua ketika menghadapi masalah bagaimana? Apakah dia juga lari? Apakah dia bertahan gitu ya, mengatasi itu atau dia juga melampiaskan ke hal yang lain? Itu mekanisme pertahanan diri itu bisa ditiru gitu oleh anak-anak kita tanpa kita sadari. Kemudian juga faktor sosial itu lingkungan sekitar kita bagaimana, nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sosial kita bagaimana, jangan-jangan anak kita tumbuh di nilai-nilai yang sukses itu ketika kamu kerja di perusahaan yang besar dengan gaji sekian, tunjangan sekian, di usia sekian. Nah, sekarang tuh kan banyak banget, usia 25 tahun sudah punya A, B, C, D gitu. Itu kan nggak realistis ya itu. Usia masih 25 tahun loh. Nah, ini kan mungkin perlu tadi itu ada paradigma yang perlu kita ubah gitu ya, pelan-pelan kepada anak kita memberi pengertian. Hidup tuh nggak selalu sama gitu ya, nggak selalu seragam. Kemudian juga faktor yang keempat adalah spiritual. Bukan berarti orang yang kesehatan mentalnya drop, terlemah, gampang stres, gampang ini lantas kita tidak beriman, bukan gitu ya. Tapi maksudnya adalah bagaimanapun kondisi spiritual seseorang itu juga akan membantu. Kalau kondisi spiritualitasnya tinggi atau kuat, itu akan membantu dia juga dalam memaknai hidupnya, memaknai pekerjaannya, memaknai peran-perannya dan juga memandang satu permasalahan ataupun dalam pemulihan kondisi kesehatan mental mereka, faktor spiritualitas ini tetap mendukung, tetap membantu. Nah, mungkin dari
itu bisa dicek sendiri-sendiri gitu ya oleh Bapak Ibu sendiri sejauh mana saya membekali anak saya untuk bisa dia punya daya juang tertentu gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri memang hantaman, tekanan, mungkin karena anak-anak zaman sekarang tuh multitasking ya. Nah, multitasking itu sebenarnya membuat rentan terkena gangguan kesehatan mental. Salah satunya tips biasanya kalau kita memberikan tips gitu ya untuk anak-anak muda sekarang, yuk dikerjakan satu persatu, jangan multitasking. Karena multitasking itu membuat otak kita tuh dapat tekanan sedemikian rupa gitu ya, sehingga itu nanti apa ya? Ini saya bukan expert psikiater ya, jadi saya cuma belajar gitu. Nanti mempengaruhi kondisi secara keseluruhan gitu ya. Jadi jangan multitasking, harusnya satu persatu diselesaikan. Dan bagaimana dia juga perlu punya kelenturan gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman lebih juga boleh gitu ya untuk sharing saling untuk Pak Rifai dan Bu Indah tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga nih Pak Jimmy tentang remaja dan anak gitu ya. Bagaimana untuk bisa membantu anak-anak kita ini termotivasi dan juga punya pengaturan diri gitu ya di sini. Kalau anak remaja itu memang kita perlu memahami, mungkin Bapak bisa memahami perkembangan usia remaja gitu ya, karena perkembangan anak-anak dengan perkembangan usia remaja itu udah berbeda, penanganannya juga berbeda. Prinsipnya kalau udah remaja ke atas itu kita nggak bisa ngasih instruksi, nasihat A, B, C, D, kamu gini-gini nggak, tapi kita bisa pakai pertanyaan, pakai diskusi. Menurut kamu Kak, jam segini kamu belum tidur, besok kira-kira bangun pagi kamu ngantuk nggak? Terlambat nggak ke sekolah? Nah, biar dia yang berpikir gitu kan. Iya sih, nanti ngantuk. Kira-kira bijaksananya kamu tidur sekarang atau main game atau main HP gitu. Nah, jadi diajak diskusi. Karena kalau cuma dibilang, Kak jangan gini, Kak jangan gitu, jangan gini, biasanya mental aja udah nggak seperti itu gitu. Memang ada tips-tipsnya tersendiri untuk mendampingi anak remaja. Nah, kalau untuk pengaturan diri anak-anak ini memang satu tips mungkin metode yang bisa dilakukan di rumah adalah membuat aturan rumah yang jelas. Aturan rumah ini bisa didapatkan dari rapat keluarga gitu ya. Jadi ABCD aturan yang ada di rumah ini, dan aturan itu bisa ditempel di satu pojok rumah gitu ya, dekat kulkas atau apa yang bisa dibaca oleh seluruh anggota rumah. Dan dilakukan nggak cuma oleh anak-anak kita aja, tapi juga seluruh anggota keluarga, termasuk orang tuanya, termasuk tamu gitu ya, termasuk tante om yang datang ke rumah. Jadi kalau misalnya jam 8 semua gadget udah mati, taruh di satu box ya bapak ibunya juga iya gitu kan, sehingga anak tuh melihat ini konsisten nih untuk semua orang, nggak cuman mereka nggak merasa korban gitu kan. Jadi ini memang aturan di dalam rumah ini. Tidur jam 9 atau jam 10 ya semuanya seragam begitu juga gitu. Jangan khawatir karena aturan rumah yang jelas dan konsistensi yang terus-menerus dilakukan itu akan membuat si anak juga tumbuh menjadi anak yang bisa mengatur diri dan juga punya kepercayaan diri, punya keyakinan diri, citra diri yang baik. Dia merasa anak-anak itu butuh aturan karena itu membuat memberi mereka kepastian dan keamanan. Nah, kadang kan kita ngerasa takut ini mengatur, tetapi pendekatannya saja kan yang sebenarnya tidak memakai kekerasan dan juga tidak menggunakan hukuman-hukuman yang tidak relate gitu ya dengan kondisi anak ini. Jadi memang perlu apa istilahnya tuh tips sendiri gitu ya. Bikin aturan rumah yang jelas dan juga bisa dilakukan oleh semua anggota rumah. Nah, bisa juga diskusi gitu kan dengan apa anak kita gitu ya. Kamu bisa bikin rapat keluarga. Misalnya kan anak remaja kan biasanya sudah ini ya, sudah tahu privacy. Nah, misalnya kamu kalau ke kamarnya kakak ngetok pintu ya, jangan asal pintu gitu ya. Karena kan anak remaja sudah punya privacy, kita harus hargai itu. Nah, mungkin ini bisa dijadikan satu aturan gitu sehingga anak remaja ini juga merasa kayak dihargai gitu ya dia, karena mulai merasa diberikan tanggung jawab dan kepercayaan itu penting banget untuk anak remaja kita. Dan sebenarnya memang ada perbedaan gitu ya, perbedaan prioritas gitu ya antara orang tua dengan remaja. Orang tua itu kan fokusnya pada pemeliharaan keluarga yang secara berkelanjutan. Nah, ini kamu gimana nanti kalau udah gede? Selalu begitu berharap nilai-nilai yang ada di dalam keluarga itu bisa membantu anak ini kan jadi tumbuh kuat dan segala macam gitu ya, menjadi anak yang fleksibel yang bisa beradaptasi. Tapi kondisi si anak remaja ini prioritasnya adalah kebutuhan pribadi mereka. Karena memang fasenya di situ gitu ya.
kita perlu memahami bahwa anak remaja itu kan mengalami masa transisi dari dunia anak-anak menuju dunia dewasa. Banyak sekali perubahan di dalam, baik secara biologis gitu ya, secara hormonal, itu mempengaruhi kondisi emosinya, mood-nya gitu kan, itu sangat dipengaruhi. Kemudian juga kebingungan dengan peran yang sudah mulai sekarang udah punya rasa malu, udah punya rasa tanggung jawab, bahkan mungkin diberikan sedikit kepercayaan di lingkungan masyarakat gitu kan, sebagai anak remaja yang udah nggak boleh bersikap seperti anak-anak. Nah, itu juga bisa membantu mereka, bisa membuat mereka juga stres gitu ya dalam masa-masa transisi ini. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah memahami bahwa jangankan orang tua, sebenarnya si anak ini juga bingung kenapa aku begini, karena memang fase remaja seperti itu, secara usia perkembangan gitu ya, secara fisiknya, secara sosialnya, secara psikologisnya, itu pengaruh juga ke kondisi emosi dan juga nanti cara dia bereaksi dengan lingkungannya. Mungkin jadi kayak kalau diajarin, dikasih omongan kok jutek gitu ya. Nah, karena mereka sendiri juga bingung gitu. Nah, kita perlu mendampingi mereka melalui teladan juga gitu ya, melalui empati, memang perlu bersabar dan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak mendengarkan juga gitu kan. Jadi kalau pas anak kita memberikan sikap-sikap tertentu, jangan langsung dinasehati dulu, tapi mungkin didengarkan dulu kenapa dia begitu, kenapa, dengarkan juga persepsi mereka seperti apa gitu ya. Kadang ketika dia mau kita dengarkan dia dulu, dia ada keterbukaan, nah di situ mungkin kita bisa masuk pelan-pelan gitu ya, melalui teladan. Jadi nggak cuma nasehatin tapi kitanya sendiri nggak ngelakuin, karena anak juga akan melihat ini nggak masuk akal, ini sesuatu yang munafik gitu ya. Banyak anak-anak yang pada akhirnya juga, pengalaman saya beberapa melayani orang-orang yang ateis gitu ya, tidak memutuskan tidak percaya Tuhan. Yaitu karena dia melihat apa yang diajarkan oleh orang tuanya tidak tampak dalam kehidupan orang tuanya sehari-hari, tidak ada teladan, cuma ngasih tahu. Sehingga anak merasa korban gitu, dan ketika dia dewasa dia bisa memberontak kan gitu. Nah, ini memang perlu belajar. Tidak ada salahnya Pak untuk belajar membaca gitu ya, fase perkembangan anak remaja itu sejauh apa, sehingga kita bisa mendampingi sesuai dengan fasenya. Kalau anak remaja udah nggak bisa memang suruh-suruh kayak gitu, tapi lebih dilibatkan, lebih ditanya. Misalnya, "Kak, boleh nggak, ayah minta tolong kamu siram tanaman di depan?" Nah, bahasanya gitu, bukan yang, "Kak, siram tanaman sana," gitu. Wow, dia bisa marah. Atau misalnya ketika dia di dalam rumah gitu ya, di dalam kamar, ketok pintu dulu, "Kak, ayah boleh masuk nggak?" Itu udah senang banget dia, karena dia merasa dihargai gitu, karena udah remaja gitu. Atau, "Ayah boleh minta tolong nggak? Kamu bantu jaga adik dulu." Nah, bahasanya udah beda gitu, udah nggak bisa. Kalau anak-anak mungkin masih bisa kita kasih instruksi, "Kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini." Tapi udah di atas remaja sampai mahasiswa atau bahkan juga sudah berkeluarga, itu lebih ke diskusi gitu. Semoga membantu Pak Jimmy ya. Monggo Oke, yang lainnya mungkin kalau ada yang sharing. ini ada pertanyaan sehubungan juga dengan itu, atau saya tidak tahu apakah ini juga bisa sudah terjawab dari Pak Bernard. Sampai usia berapa anak-anak secara efektif dalam mendengarkan nasihat orang tua? Apakah ada batasan usia? Ya, gini, orang tua dan anak itu, kita sebagai orang tua, kita bisa fokus dulu dengan apa, membangun relasi dengan anak. Kalau misalnya sekarang sudah terlanjur, misalnya anak-anak ini susah banget dikasih tahu, susah banget diaturnya gitu. Kita mungkin jangan fokus gimana caranya biar anak ini bisa diatur gitu ya, tapi fokus kita bagaimana memperbaiki relasi saya dengan anak saya. Jangan-jangan nih ada relasi yang nggak beres gitu selama ini. Mungkin saya sebagai orang tua terlalu keras, kurang membuat dia nyaman, emosional, membuat anak saya tidak percaya sama diri saya. Nah, apa yang perlu diperbaiki relasi saya dengan anak? Karena relasi ini jadi modal utama dulu gitu ya. Ketika orang tua ada kelekatan dengan anak dan anak juga ada trust gitu ya, ada kepercayaan pada orang tua, relasinya sehat, nasehat apapun, nilai-nilai apapun yang kita berikan itu akan diterima oleh anak dengan lebih mudah. Nah, kita fokus ke situ. Mungkin yang bisa difokuskan adalah apa yang perlu saya perbaiki dalam relasi saya dengan anak saya. Apakah cara saya berkomunikasi, apakah cara saya mendekati, apakah nada saya. Kadang maksudnya baik, kalimatnya kayak, "Kak, belajar," gitu kan, "biar besok
nilai ujianmu baik, itu kan baik. Tapi ketika nadanya disampaikan, itu nadanya bukan nada kepedulian, bukan nada kasih sayang, tapi nada ancaman. Belajar nggak kamu hari ini gitu? Nanti kamu besok nilai ulangan kayak gimana? Nah itu kan ada nada ya anak merasa terancam dulu gitu kan. Tapi ketika Kak, besok ujian kan, yuk belajar yuk gitu. Dengan nada yang sama dengan isinya, nah itu mungkin bisa memperbaiki relasi gitu ya. Nah, relasinya dulu coba yang dicek gitu kan. Kemudian kalau ditanya sebatas mana anak itu bisa mendengarkan instruksi orang tua, kalau secara teorinya gitu ya, anak di bawah usia 18 tahun itu memang masih perlu pembiasaan. Perlu dilakukan hal-hal yang terus berulang-ulang, dikasih tahu berulang-ulang, dibiasakan berulang-ulang. Makanya tadi saya bilang konsistensi itu penting karena di usia 0 sampai 18 tahun itu anak masih perlu pembentukan perilaku, pembentukan pola pikir, pembentukan kebiasaan-kebiasaan itu masih perlu gitu kan. Itu secara penjelasan teori behavioristik kayak gitu. Jadi masih perlu. Tapi kalau sudah di atas 18 tahun itu udah nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya gitu ya. Jadi kita juga pendapat dari dia, diskusi. Bahkan sebenarnya waktu SMA pun kita sudah mulai gitu ya, setengah-setengah diskusi sekaligus juga membimbing gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak ini perlu pembiasaan itu terus-menerus. Saya pernah melayani itu anak orang tua gitu ya, dia tanya gini, Kak, gimana ya anak saya itu sudah tak kasih tahu kalau ngerjain PR pulang sekolah gitu, ngerjain PR tuh pulang sekolah, tapi nggak dilakukan juga. Terus saya tanya, usianya berapa tahun Bu? Gitu. Usianya 6 tahun. Gitu. Nah, karena usia segini tuh memang kita yang perlu bersabar, terus dikasih tahu, dibuat aturan itu terus dikasih tahu gitu ya. Kemudian juga ada lagi gitu ya, usia 2 tahun gitu. Anakku tuh dikasih tahu jangan ngambil air di dispenser tuh masih tetap gitu, ngambil aja di situ gitu. Nah, anaknya usia berapa? Usia 2 tahun. Nah, ini kan ya memang anak itu perlu dikasih tahu berulang-ulang dan kita yang perlu bersabar gitu memberitahu secara kan kalau misalnya demikian pasang alarm misalnya alarm 30 menit sebelum jam 4 sore misalnya gitu ya, 30 menit sebelum jam 4 kita pasang alarm, Kak, 30 menit lagi ngerjain PR loh ya, ini jadwalnya. Atau bikin gitu ya jadwal yang tertulis tempel gitu di tempat yang dia bisa lihat gitu kan. Bisa juga dengan bermain dengan ketika dia mengikuti jadwal-jadwal itu dengan tertib, misalnya dapat berapa stiker gitu kan, nanti di akhir minggu stikernya bisa ditukar jadi menu GoFood misalnya gitu ya. Nah, itu memang perlu kreasi gitu hal-hal seperti itu. Tapi memang perlu terus diberitahu secara berulang-ulang, secara konsisten dan juga orang tua perlu berintegritas. Artinya apa yang disampaikan ke anak itu juga yang kita lakukan. Jadi nggak cuma nasihat karena teladan, contoh gitu ya, contoh menjadi contoh di rumah itu jauh lebih berbunyi gitu, jauh lebih nyampe gitu ke anak daripada sekedar nasihat. Tapi kalau usia tadi ya kalau ditanya pembiasaan ya masih 0 sampai SMP SMA masih. Tapi kalau udah SMA masih perlu tetap diskusi. Remaja juga tetap diskusi cuma tidak 100% ya gitu. Otoritas masih tetap di dalam orang tua gitu. Jadi tetap diskusi juga, dengarkan. Terutama misalnya nanti jangan ambil jurusan apa, itu kan tetap perlu dikaji juga minat dia apa. Tapi masih tetap dibimbing gitu ya karena anak remaja ini belum bisa dilepas sebagai orang dewasa. Begitu Kak Yeri. Tadi dari Ya, siapa? baik, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara yang tepat untuk menangani anak yang sudah melihat model yang tidak baik dan sudah menerapkan apa yang mereka lihat dalam hidupnya tanpa sadar? Ini gimana cara menolong mereka? Yang pertama. Yang kedua, di usia berapa orang tua dapat mengajarkan terkait sex education ke anak dan bagaimana agar anak terbuka kepada orang tua saat pacaran? Konsultasi keluarganya. Oke. Iya, jadinya keluarga. Jadi parent Silakan. mungkin gitu ya. Iya, oke. Kak Getty ya ini yang penanya pertama ya tentang bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur melihat model yang tidak baik dan sudah menerapkan. Dan mungkin duduk bersama dulu gitu ya, diskusi dulu, diajak ngobrol dulu gitu ya, apa sih yang dia lihat dari si model ini gitu ya, sehingga kok dia tiru gitu kan. Jangan-jangan gini,
di sekolahnya atau di lingkungan kerjanya ataupun di lingkungan pertemanan di tetangganya gitu ya, ada persaingan tertentu, namanya anak-anak remaja ataupun anak-anak itu, oh si A punya ini, si A punya itu, sehingga nilai-nilai itu mempengaruhi gitu ya emosinya dia, mempengaruhi paradigma dia, sehingga dia pun akhirnya ngikut gitu. Karena ini usianya berapa ya anaknya ya? Remaja itu memang jangankan usia remaja ya, usia 4 tahun ke atas, usia sekolah lah. Usia sekolah itu orientasinya udah teman gitu. Jadi penerimaan komunitas pertemanan tuh sangat penting gitu loh buat anak-anak ini gitu di usia sekolah. Sehingga itu juga perlu kita cek gitu ya, apakah di teman-temannya itu juga begitu gitu kan. Mahasiswa Kak Oh, katanya. udah mahasiswa. Oke, mahasiswa ya. Itu perlu dicek juga gitu kan, apakah di lingkungan teman-temannya seperti itu gitu kan, karena memang pertemanan komunitas teman itu masih sangat menjadi apa sih prioritas bagi mereka. Ditolak teman sedikit aja itu bisa sakit hatinya minta ampun gitu, karena ya memang fase mereka secara perkembangan sosio-emosional di tahap itu. Nah, mungkin bisa dilihat kemudian diskusi apa sih yang dia lihat, jangan-jangan gini, menurut kita nggak baik, tapi menurut anak-anak kita itu baik gitu kan. Kayak contohnya ya Indonesia banyak yang ngelihat Agnes itu loh kalau pakai baju tuh kayaknya enggak. Tapi kan menurut orang Indonesia gitu, kacamatanya orang Indonesia ngelihat si Agnes tuh pakai baju video klipnya nggak beres, tapi kacamata orang Amerika di sana yang pasarnya di US dan Eropa sana nggak ada masalah dengan video klipnya si Agnes kan gitu. Ini kan kita perlu menyamakan persepsi dulu gitu kan. Jangan-jangan tidak baik menurut kita, tapi mungkin menurut anak kita it's okay kok. Nah ini kita dengarkan dulu persepsi dia, kemudian diskusikan dulu. Samakan dulu persepsinya gitu ya. Ketika memang ada sesuatu yang tidak baik, kita bisa, ini udah mahasiswa ya, kalau udah mahasiswa bisa diajak diskusi. Misalnya, Kak, kamu kan niru siapa nih? Misalnya meniru, contohnya siapa ya? Melihat model yang tidak baik. Misalnya Crazy Rich. Oh ya, Crazy Rich misalnya gitu ya, Crazy Rich. Bisa tanyakan gitu, Kak, menurutmu ketika pamer barang-barang seperti itu tuh apa sih yang didapatin gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, dia dengerin dulu. Nah, terus bisa juga pakai gini, Kak, waktu kamu melihat temenmu pamer gitu ya di media sosial, pamer brandednya segala macam gitu, pamer traveling di mana, apa perasaanmu? Mungkin aja dia bilang gini, aku sebel mah gitu, aku sebel banget dia pamer banget gitu. Terus kita bisa bilang, sama sih sebenarnya ketika kita pamer bisa jadi juga orang-orang di luar sana melihat kita sebel. Nah, kalau kayak gitu kira-kira apa ya yang mesti kita lakukan? Bagaimana ya cara kita memperlakukan barang-barang milik kita, memperlakukan media sosial ini? Nah, itu jadi diskusinya bisa ke sana. Memang perlu sedikit strategi gitu ya untuk berdiskusi dengan anak-anak yang usianya sudah kuliah, sudah mahasiswa ataupun kakak adik kita gitu ya. Ditanyakan dulu seperti itu, diskusi. Kira-kira ini plus minusnya apa ya gitu. Biarkan dia berpikir juga gitu ya, karena anak-anak yang seperti ini kalau cuma dinasehatin tapi dia masuk akal ya nggak akan masuk gitu. Tapi bantu dia untuk bisa berpikir sehingga dia menemukan sendiri, oh iya ya kayak gitu ya. Berarti nggak boleh ya sebaiknya. Contohnya lagi misalnya tentang seks bebas gitu ya, tentang seks bebas. Ini tentang perkawinan, misalnya mau kuliah atau mau kawin, gitu kan ada ya yang kayak gitu, mau kuliah atau mau nikah ya gitu. Nah mungkin kita juga bisa tanyakan, kira-kira kalau sudah menikah itu tanggung jawabnya apa? Kalau kuliah itu kira-kira tanggung jawabnya bagaimana? Mana yang kira-kira kamu siap? Plus minusnya apa? Nah dengan diskusi gitu mungkin dia bisa mulai berpikir gitu ya. Jangan terlalu cepat mengkritik juga sih, karena kalau kita mengkritik itu model yang kamu tiru kayak gitu nggak baik banget dan bla bla bla, yang ada dia semakin merasa asing dengan kita dan semakin memusuhi dan semakin menjauhi kita. Jadi kita deketinnya pelan-pelan melalui relasi yang diperbaiki dulu, ada kelekatan, ada kepercayaan. Kalau kita aja datengin anak di weekend misalnya gitu, terus tiba-tiba kita ngasih tahu ABCD, si anak juga kaget, apa sih dari hari Senin sampai Jumat mama papa nggak peduli aku, kok tiba-tiba hari Sabtu Minggu peduli. Nah itu kan dia akan berpikir juga gitu kan. Nah mungkin dirawat dulu hubungannya pelan-pelan gitu, ketika hubungan sudah membaik, sudah lebih sehat, lebih intim, lebih
lekat, nah kita baru ajak diskusi, kita dengarkan, kemudian kita masukkan nilai-nilai kita dengan strategi komunikasi yang 4A tadi itu ya gitu ya. Kita mendampingi mereka, menyelaraskan dulu gitu. Kira-kira kalau begini bagaimana, kira-kira kalau begitu bagaimana gitu. Jadi diajak untuk berdiskusi, untuk berpikir gitu kan. Bisa juga menggunakan contoh-contoh hidup orang lain gitu ya, misalnya tokoh siapa ataupun kasus real yang sudah ada. Jangan cuma dikasih taunya gini, tuh itu loh Kak, dengerin anak tetangga tuh gini 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 loh, hasilnya begini kan, kamu nggak mau kayak gitu, jangan gitu gitu nadanya, tapi lebih ke, kemarin kamu denger nggak kasusnya si A gitu, oh iya Ma gitu. Gimana gitu loh. Jadi dia di stimulus gitu ya untuk berpikir gitu. Menurutmu gimana gitu? Kasihan enggak gitu. Misalnya biar dia empatinya dia keluar, terus dia juga mendapatkan bisa belajar sesuatu gitu dari cerita atau kisah hidup orang lain, mana yang bisa dia tarik dan mana yang tidak. Apalagi ini mahasiswa sudah bisa ya diajak diskusi, diajak berpikir. Semoga membantu ya Kak Betty. Ya. Mungkin nanti kalau misalnya mau konsultasi bisa japri biar aku lebih tahu detailnya tuh kayak gimana sebenarnya kasusnya kan gitu ya. Kemudian ini yang siapa ini? Ini kita Kak masih punya waktu 5 menit, tapi masih sisa 2 iya, pertanyaan. Ini tadi pertanyaan tentang sex education, edukasi lalu ya? kemudian Oke. Seks edukasi itu sejak dini ya, sejak dini. Sejak masih usia dini perlu diberitahu. Bukan ngajarin seksnya, bukan ngajarin cara bermain seksnya, bukan. Tetapi mengenali identitas dirinya. Misalnya kalau dia dikasih tahu kalau kamu gunakan juga bahasa yang ilmiah gitu ya, kayak misalnya kalau ayah itu kalau anak kita laki-laki gitu ya, kamu punya penis gitu, kalau anak perempuan dia punya vagina, itu nggak apa-apa, jangan malah dipakai simbol-simbol itu, jangan. Kemudian juga dikasih tahu ketika nanti di luar sana ada yang menyentuh daerah tubuhmu yang perlu dilindungi, yang private, yang mana, itu dikasih tahu sejak dini. Bahkan kalau saya sempat istilahnya tuh terhadap keponakan saya sendiri gitu ya, masih usia 1-2 bulan pun ketika dia dimandikan gitu ya, saya minta izin dulu gitu, kayak permisi ya gitu, ini Bunda mandi ya gitu, kayak gitu. Jadi untuk apa, membiasakan dia bahwa di dalam tubuhnya tuh ada area-area yang itu privacy, yang tidak boleh disentuh sembarangan selain oleh orang tuanya dalam orang tuanya dalam waktu-waktu terkhusus ataupun dokter gitu ya, ketika memeriksa si anak misalnya. Nanti semakin sadar gitu bahwa area ini private, area ini private. Itu akan diajarkan sejak dini. Nah, nanti mungkin kalau sudah usia remaja, kita jelaskan juga, kayak saya di sekolah anak kelas 5 sudah kita berikan psikoedukasi tentang bagaimana terjadinya kelahiran. Yang pasti orang tuanya jangan tabu dulu gitu ya. Kalau orang tua udah tabu, susah nanti ngasih tahu tentang seks edukasi ini. Jadi orang tuanya jangan merasa tabu dulu. Nah, kita jelaskan. Nah, kalau di sekolah saya pakai video-video animasi gitu ya, bagaimana terjadi pertemuan sel sperma dengan penis dan segala, lalu juga dibungkus dalam bentuk diskusi, obrolan bahwa itu dilakukan dalam pernikahan yang kudus ya gitu ya, ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya, nanti kamu ada waktunya, jadi nggak usah nyicil-nyicil gitu ya, misalnya kayak gitu. Nggak cuma tentang seks edukasi, misalnya dia pengen motor, dia pengen pegang apa gitu ya, misalnya pengen motor SIM gitu ya, pada anaknya masih SMP, kita bisa tekankan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, seks edukasi juga gitu, sebaiknya sejak dini tentang identitas seksnya dulu gitu ya, tentang identitas seksnya, tentang tubuhnya. Kemudian nanti setelah masuk remaja, biasanya pra-remaja sudah bisa diberikan. Kelas 5 SD sudah bisa memahami tentang proses terjadinya kelahiran, lalu kita bungkus tuh dalam nilai-nilai kekristenan gitu ya, pernikahan kudus dan segala macam. Lakukan itu dengan alami aja gitu ya, nggak perlu sampai, jangan terlalu kaku, dan kitanya jangan tabu dulu gitu. Kitanya luwes dulu melihat ini sesuatu yang biasa sambil diskusi alamiah aja hari-hari seperti itu. Untuk seks edukasi itu ya, kemudian yang Oke Kak, Bu, ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana mengatasi atau menjadi penengah yang baik di antara gap yang ada, semisal baby boomer dan generasi Z, sedangkan saya generasi Y. Ya, oke. Silakan. Generasi boomer. Jadi ini yang gapnya antara kakek nenek dengan ayah ibu kita misalnya gitu ya, kita generasi Y. Ya, sekali lagi
melalui empati, melalui skill komunikasi yang apa ya istilahnya tuh bukan fokus pada siapa yang salah, tetapi fokusnya apa masalahnya dan bagaimana kita bisa menyelesaikan ini gitu ya. Pahami bahwa generasi baby boomers itu kan ini masuknya nanti ke usia perkembangan ya, fase perkembangan. Perkembangan lansia itu dalam sisi kognisi, dalam sisi apa sosioemosional itu udah berbeda memang gitu kan. Ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa gitu kita bantah gitu ya. Jadi kita bisa dengarkan, kita bisa beri pengertian pelan-pelan, kita dengarkan. Pakai skill itu tadi, mendengarkan dan berempati, itu tuh udah skill dasar dalam berkomunikasi gitu kan. Dengarkan dulu, kemudian nanti ayah ibu kita juga ada fasenya kan. Mereka berada di dua fase beda gitu kan, dari secara sosial dan secara kognisi juga. Kadang lansia kita itu apa ya, sudah dari sisi kognisi juga mungkin mereka sudah mengalami bukan kemunduran ya, bukan kemunduran, tapi perubahan gitu kan dalam memahami sesuatu. Nggak paham gitu karena nggak ada konsepnya. Sementara generasi kita, mungkin orang tua kita sudah ada satu pengalaman yang berbeda, sehingga mau ngasih taunya susah. Nah, bisa duduk bersama, kemudian itu tadi, satukan dulu persepsi. Tanyakan, menurut kakek nenek itu memang gimana toh gitu, didengarkan. Menurut ayah dan ibu tuh sebenarnya gimana toh, terus didengarkan. Tapi memang jangan sampai ini menjadi bebanmu ya gitu ya, generasinya jadi merasa bertanggung jawab untuk mengakurkan atau mendamaikan keluarga ini, enggak gitu ya, karena kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh, kita bisa memberikan masukan-masukan, tapi keputusan itu kan tetap di diri orang ini mau berdamai atau tidaknya kan gitu. Nah, tapi kita bisa melakukan humanis gitu ya, pendekatan humanis, kita ambil jalan tengahnya, bantu untuk saling memahami gitu bahwa setiap orang itu si nenek ini dan si kakek ini punya si orang tua kita ini punya persepsi latar belakang pengalaman hidup yang mungkin sudah berbeda gitu. Nah, kita menengahinya tuh kadang ya sudah gitu, nggak bisa memaksa mereka, salah satu dari mereka mengalah itu ya nggak bisa juga gitu ya. Kita bisa bantu mereka untuk saling memahami, saling mengerti, dan bahkan mungkin ya udahlah sepakat untuk tidak sepakat. Itu juga kadang menjadi satu penyelesaian dalam sebuah masalah gitu ya. Membuat batasan juga yang jelas gitu kan. Karena aku juga nggak tahu ya ini konfliknya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kalau memang memerlukan gitu ya diskusi lebih lanjut secara japri sehingga nanti solusinya bisa lebih spesifik gitu kan. Kalau secara umum ya berkomunikasi, duduk bersama, perbaiki relasi, gunakan empati dan saling mendengarkan gitu. Baik. Gitu sih. Baik, terima kasih Bu Relin. Ya, kita sudah sesi untuk pertanyaan ini sudah selesai dan kita juga sudah hampir di ujung acara kita. Minta maaf jika ada jawaban yang diberikan belum bisa memuaskan atau pertanyaan-pertanyaan belum bisa tersampaikan karena waktu yang kita miliki terbatas. Nanti di akhir sesi ini atau nanti di dalam grup WhatsApp seminar ini akan dikirim PPT-nya, dan di akhir PPT-nya itu ada nomor kontak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau mau pribadi langsung ada nomor kontak di sana, atau mau mengajak beliau untuk mengisi sesi yang lain terkait dengan hal ini atau apapun, silakan. Tadi saya sudah bertanya dan beliau sangat terbuka, dan silakan menghubungi kepada Ibu Relin. Dan mungkin dari Bu Relin ada kata-kata penutup terkait dengan ini sebelum kita mengakhiri acara kita. Iya, setelah memahami karakteristik setiap generasi tadi gitu ya, dan juga diskusi-diskusi kita nih, harapannya pemahaman kita juga jadi lebih diperluas gitu ya, bahwa rupanya setiap orang yang kita jumpai itu memiliki latar belakang kehidupannya sendiri. Satu kisah, satu wajah gitu ya, yang memiliki pengalaman hidup sendiri, luka batin dan traumanya sendiri-sendiri yang membentuk persepsi dan paradigma setiap orang tuh yang pada akhirnya juga menentukan perilaku setiap orang. Nah, dengan memahami ini harapannya gitu ya, kita mungkin bisa sedikit ambil jeda atau stop dulu gitu dalam menghadapi setiap perilaku ataupun perkataan orang lain, dan belajar beratribusi. Beratribusi itu memahami latar belakang penyebab seseorang berperilaku dan bersikap tertentu gitu ya, agar kita juga tidak reaktif gitu ya, tidak terlalu cepat bereaksi dan bisa lebih bijaksana dalam
berelasi dengan sesama kita antar generasi. Karena bagaimanapun kita ini tinggal di dunia yang sudah berdosa bersama orang-orang juga yang juga berdosa, sehingga konflik relasi itu sesuatu yang normal, sesuatu yang mungkin saja terjadi gitu ya, berpotensi terjadi. Yang kita semua ini sama-sama sebenarnya membutuhkan rahmat dan anugerah Tuhan. Dan kesadaran itu mari dimulai dari diri kita sendiri. Gitu Pak Yeri. Terima kasih, super sekali. Ya, oke, terima kasih buat materinya. Semoga ini menolong kita di mungkin langkah awal ya dalam kita membangun relasi dengan orang dan menjadi jembatan di antara gap generasi yang kita miliki di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, dan mungkin juga di dalam pelayanan kita. Oke, sebelum kita menutup acara kita, ada dari panitia meminta kita untuk mengisi kuesioner dan memohon Bapak Ibu rekan-rekan menyempatkan waktu untuk mengisi kuesioner yang ada. Itu di layar ada sudah diberikan linknya, silakan masuk ke situ dan diisi kuesionernya. Dan kemudian juga bagi peserta yang menginginkan e-sertifikat ini silakan menghubungi panitia, itu langsung di chat di WhatsApp-nya aja. Seperti itu. Oke. Kalau bisa diberikan kesempatan waktu untuk mengisi kuesioner, silakan. Dari panitia ada yang mau disampaikan lagi? Pak Bernard, silakan. Oh ya, thank you Kak Yeri. Terkait untuk e-sertifikat di dalam kuesioner ini nanti akan ada pertanyaan apakah membutuhkan e-sertif atau enggak. Nanti silahkan memilih jika membutuhkan e-sertifikat dan mencantumkan nama lengkap, diperhatikan caps lock-nya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Karena apa yang akan tertulis di situ itu yang akan langsung tertulis di dalam e-sertifikatnya, seperti itu. Oh, ada permintaan. Mohon kuesioner bisa di-share di WA group juga katanya. Bisa? Apakah itu dimungkinkan terjadi? Oke. Bentar, saya klik link-nya untuk masukin di situ ya. Oke, baik. Bagi yang sudah menyelesaikan kuesionernya, mohon kita akan sesi foto bersama. Jika berkenan, mohon kameranya di-on-kan supaya panitia bisa melakukan pemotretan dan kita bisa mengambil foto bersama. Ya, ini juga kalau Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Joy Indonesia, mau melihat, mau mengenal lebih dalam, silakan masuk di website ini. Ada YouTube juga dan ada Instagram juga. Jadi silakan. Dan terima kasih juga buat Ibu Relin buat waktunya sudah menyediakan diri untuk melayani bersama-sama dengan kita di sini, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang sudah mau terlibat hadir di sini, menyediakan waktu 2 jam bersama-sama, dan ya mendapat banyak hal, sudah bertanya, dan kalau belum puas dengan jawabannya nanti hubungi secara pribadi ya. Nanti panitia akan mengirim PPT-nya ke grup WA group, dan di akhir PPT itu ada nomor kontak. Oke, sebelum kita bubar, saya meminta tolong untuk Pak Jimmy, tolong tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk seminar ini Tuhan. Kiranya Tuhan melalui seminar ini kami diberikan pembaruan Tuhan Yesus, bagaimana kami mendapat ilmu dan juga bisa kami terapkan ke dalam keluarga kami Tuhan, dan mungkin dalam hubungan pertemanan, hubungan sosial kami Tuhan Yesus. Semoga dengan adanya webinar ini Tuhan, kami semakin lebih baik lagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, beralih Tuhan dalam pelayanannya, dalam kerjaan dan keluarganya Tuhan.
kiranya keluarga dalam kerjaan bisa semakin sukses Tuhan. Kami juga terima kasih untuk para panitia yang telah berusaha keras untuk bisa mengadakan seminar ini, kiranya Kau berkati kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Bagi yang ingin ada kesibukan lain, silakan left dan silakan keluar. Bagi yang ingin berfellowship, ngobrol-ngobrol, silakan, dipersilakan waktunya.